kami, setiap apa yang menjadi beban pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap kami undang Tuhan Engkau hadir di sini Tuhan, melawat setiap kami. Biar kami boleh pulang dengan tidak keadaan yang sama, tetapi beroleh kelegaan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, setiap yang percaya katakan, amin. Hi church, good morning. Ready to glorify Him this morning? Come on. Yes, saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Sama-sama nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yes Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Jesus. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yuk serukan Dia. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dialah yang memegang seluruh kehidupan kita. Dialah yang menuntun setiap langkah hidup ini. Yes. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber
hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Come on jemaat Tuhan, katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, Kedahsyatannya di hidupku. katakan dengan iman. Imanku
tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang. Ku Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jesus. Yes, Lord. Yes, Tuhan. Pagi hari ini kami mau percaya Tuhan, dalam kemenangan dan dalam kesesakan kami, Engkau turut bekerja Tuhan. So church, come on. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau sembah Dia karena Dia layak. Tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Yes Tuhan, tak sekalipun ku goyah. Kamu isi firman-Mu, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, yes Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. come on church, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. dan Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
disenangkan atas setiap pujian kami. Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menyertai, dan kami hari ini memberikan hati kami. Kami memberikan hati kami ya Tuhan sebagai seorang hamba, tetapi telinga seorang murid. Dan kami percaya setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini kami akan diberkati, bukan karena kami telah mendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman di dalamnya Tuhan. Urapi hamba-Mu agar tidak ada satupun keterbatasan hamba menghalangi firman Allah dinyatakan di tengah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mau sampaikan beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja IFGF Kuta Bali. Kami menyambut Anda dengan sukacita di tempat ini. Dan seusai ibadah jangan buru-buru pulang Bapak Ibu Saudara, bisa ke Connect Lounge di depan pintu sana, di kanan ada meja, ada Connect Lounge. Anda bisa bertanya mengenai informasi tentang gereja ini. Dan tentunya kami juga rindu untuk mengenal Anda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga ada di gereja ini, kami IFGF Kuta Bali tentu saja ingin menggembalakan dan memulihkan Anda melalui komunitas kelompok-kelompok yang kecil. Kami sebut di tempat ini dengan nama Care Group. Ya, untuk informasi Care Group, lokasinya di mana, waktunya kapan, ya, Anda bisa juga di Connect Lounge di kanan dari pintu keluar. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang ada pergumulan dan Anda rindu untuk didoakan, Anda bisa keluar di pintu nanti seusai ibadah Bapak Ibu Saudara ya. Seusai ibadah ini bisa keluar di depan pintu sana, di kiri, sebelah kiri ada prayer lounge ya. Anda bisa mengisi kartu Anda bisa mengisi apa yang mau didoakan, Anda bisa mengisi nama Anda dan nomor telepon Anda, nanti kami akan follow up dan kami akan berdoa bersama Anda ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Dan Juli ini kita belajar tentang in between ya, tentang in between adalah musim di antara janji dan penggenapan. Musim di mana Tuhan itu sedang membentuk karakter, menguji iman ya, dan mengajarkan agar Anda dan saya tetap percaya di dalam musim-musim penantian, ya kan? Tapi kalau kita boleh jujur Bapak Ibu Saudara, di dalam musim penantian, in between ini Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang masuk di dalam keadaan yang sama. Tidak dimungkiri ada beberapa orang yang mungkin mengalami kedewasaan, mengalami Tuhan di dalam musim-musim itu, ya. Terus semakin dewasa, semakin dekat sama Tuhan, ya saya percaya ada yang demikian. Tapi kita juga tidak menutup mata. Ternyata di season in between ini juga adalah musim yang paling rentan Bapak Ibu Saudara. Musim yang paling rentan seseorang itu berbalik arah. Kehilangan arah di tengah masa penantian. Ada yang perlahan-lahan mungkin kehilangan semangat, ada yang kehilangan pengharapan atau kehilangan hati mereka sama Tuhan. Mereka mungkin gak tinggalkan gereja, ya. Mereka masih hadir di gereja tapi mungkin hatinya udah gak sama. Mungkin mereka masih duduk di sini, datang ibadah, datang care group, duduk di bangku yang sama. Ya unik ya, gereja itu kalau jemaat datang kadang-kadang kursi favorit sudah ada ya. Sudah ada kursi tertentu, sudah di book sama orang tertentu ya. Duduk di bangku yang sama, bahkan mungkin masih melayani, tapi ternyata ada beberapa orang kehilangan hati di tengah masa-masa in between ini. So kita bertanya bagaimana Tuhan melihat orang-orang seperti ini. Apakah Tuhan itu juga melihat orang-orang ini dalam penantian ini lagi goyah. Di in between season ini loh. Apakah ada orang-orang yang sedang goyah dan bagaimana Allah ingin memperhatikan mereka di tengah-tengah perjalanan. Yesus menjawab pertanyaan ini melalui sebuah perumpamaan yang sangat sederhana tetapi sangat menyentuh. Ya, saya kasih judul khotbah saya di pagi hari ini, No One Left Behind. Tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan. Buka bersama dengan saya Lukas 15 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Itu tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat yang ke-9, dan kalau ia tak menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat ke-10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu Saudara, salah satu metode Yesus mengajar para murid itu melalui perumpamaan. Kalau Anda lihat di kitab Lukas, Anda akan melihat tuh begitu banyak perumpamaan ya. Khusus di Lukas 15 ada 3 perumpamaan yang Tuhan catat. Ya, kitab Lukas catat yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang, anak yang hilang, sama dirham yang hilang. Tapi yang menarik di sini gini Bapak Ibu Saudara,
Perumpamaan tentang dirham yang hilang ini menariknya di sini. Kalau domba sama anak yang hilang itu hilangnya di luar rumah. Tapi kalau dirham itu hilangnya di dalam rumah. Aneh ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada satu perumpamaan yang menurut saya itu melompat di dalam hati saya ketika baca ayat ini. Bahwa ternyata ada loh yang hilang di dalam rumah. Enggak cuma keluar tapi hilang di dalam rumah. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa Kristus sedang mencari orang yang terhilang. Ya, orang-orang terhilang baik yang di luar maupun yang di dalam katanya. Mungkin kita berkata, oh gak mungkin Pastor, gak mungkin Pak. Gak mungkin ada yang hilang kan di dalam gereja kan orangnya kudus-kudus semua dan lain sebagainya. Tapi saya mau bertanya, di manakah Yudas Iskariot ketika terhilang? Dia ada di dalam kumpulan dari Yesus dan 11 murid yang lain. Dia ada di dalam kerumunan itu. Makanya saya percaya Yesus pun mengajarkan tentang perumpamaan ini untuk Anda dan saya melihat bahwa Allah tidak pernah melalaikan satu orang pun. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan jelaskan sedikit konteksnya. Jadi di pasal 15 ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bersungut-sungut karena tindakannya Yesus. Bagaimana seorang rabi itu bisa makan sama pemungut cukai dan orang berdosa. Bisa ciak-ciakan di sana ya. Itu dianggap melanggar kesucian hukum agama saat itu. Dan itu meruntuhkan batas-batas sosial. Seharusnya orang baik itu berkumpul dengan orang baik kan. Bukankah banyak orang sampai hari ini kita percaya ya. Kalau kita lihat teman-teman kita akan lihat masa depanmu. Ya itu gak berlaku buat Yesus. Sebab Yesus itu kudus. Ya, Yesus itu bersih. Kalau kita bersih, kena kotor kita jadi kotor. Yesus enggak, dia bersih, sekeliling kotor, semua yang menyentuh dia jadi bersih, itu bedanya. Jadi khusus yang satu ini gak berlaku. Karena Allah kita itu luar biasa. Dan di dalam Timur Tengah kuno itu simbol penerimaan. Makan satu meja itu enggak kayak hari ini Bapak Ibu Saudara, nongkrong yuk bakso. Ya. Kan kita enggak melihat sebuah culture yang beda, hanya makan bakso satu meja enggak mempengaruhi apa-apa. Tapi di budaya saat itu, makan bersama di meja adalah penerimaan penuh, pendamaian dan persahabatan. Secara otomatis itu juga legitimasi atas dosa. Oh berarti Yesus ini menyetujui ya atau berkompromi dengan gaya hidup orang berdosa. Makanya ahli Farisi sama ahli Taurat, orang Farisi sama ahli Taurat itu bersungut-sungut ya. Kenapa sih Yesus ini rapi loh ya? Rapi kok makannya sama itu kok circle-nya kok orang kayak gitu ya. Padahal itu kan musuh kita juga, pemungut cukai. Rival di pemerintahan si orang-orang Farisi ini. Oke. Bapak Ibu Saudara, konteksnya di dalam pasal 15 ini dirham yang hilang itu berbicara tentang orang berdosa yang dicari oleh Allah. Tapi hari ini saya juga percaya bahwa prinsip hati Allah dalam perumpamaan ini tetap sama Bapak Ibu Saudara. Dia pun mencari karena ada orang-orang yang bisa hilang di dalam kerumunan orang benar sekalipun. Secara hati tidak pernah berubah, hati Bapa tetap rindu untuk mencari siapapun yang hilang di tengah perjalanan imannya. Ya, coba cek diri kita saat firman disampaikan. Karena firman ini tidak ditujukan bagi Anda yang baru pertama kali hadir, tidak ditujukan bagi Anda yang baru bertobat, tapi juga bagi Anda dan saya yang sudah melayani. Bahkan mungkin buat staf di gereja ini, bahkan saya sebagai pendeta pun mengevaluasi diri. Apakah kita juga bisa menjadi dirham yang hilang? Orang yang terhilang dalam rumah Tuhan bukan selalu karena dosa. Kadang kita berpikir kalau orang hilang itu karena dosa, karena pemberontakan. Enggak selalu. Nanti kita akan belajar ya. Dan Alkitab mencatat beberapa hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat dan ajaib, tetapi masuk di season in between ini. Di dalam season ini beberapa hampir menyerah di tengah perjalanan iman mereka. Jadi enggak gampang. Bapak Ibu Saudara terima Yesus betul. Enggak semua orang punya privilege lahir menerima Yesus ke gereja gampang. Enggak semua orang seperti itu. Enggak semua orang. Saya punya rekan yang untuk menerima Yesus saja, untuk dibaptis saja dia harus menentang tradisi keluarganya. Dipukul, dibanting, dibakar Alkitabnya. Itu sama orang tua kandung sendiri. Enggak semua orang punya privilege itu. Kita bisa terima Yesus, kita bisa datang ke gereja, diajak ke kids church gitu ya. Enggak semua orang punya privilege itu. Tapi yang lebih sulit adalah mempertahankan iman sampai pada akhirnya. In between adalah season di mana Anda dan saya itu tetap
perlu menguatkan diri kita. Kalau di dalam dunia sekuler Bapak Ibu Saudara, tiap semester kan biasanya ada meeting Bapak Ibu Saudara. Agar memastikan tidak ada seorang pun di dalam kantor atau perusahaan itu hilang arah. Dan saya percaya firman ini juga berlaku bagi kita semua ya. Mari kita belajar beberapa tokoh yang hampir atau bahkan sudah terjatuh di dalam season in between ini ya. Yang pertama, siapa yang bisa hilang di tengah perjalanan iman? Yang pertama adalah orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran. Saya kasih contoh namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak-anak Imam Eli. Mereka dibesarkan di bait Allah Bapak Ibu Saudara. Mereka itu pelayanannya di bait Allah. Mereka mengenal seluruh tata ibadah. Mereka sangat-sangat dekat dengan aktivitas rohani. Kayak kita-kita nih ya. Hofni Pinehas itu juga bukan orang Lewi biasa Bapak Ibu Saudara. Dia keturunan Lewi tapi dia juga satu garis sebagai penerus jabatan iman. Kenapa? Kalau Anda baca di 1 Samuel 1 ayat dengan 3, Anda bisa dapat gini. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, sangat gamblang. Jadi mereka adalah orang yang dekat sekali dengan aktivitas keagamaan. Tetapi Alkitab juga menyatat, dikatakan apa? Anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berbuat dosa dengan persembahan. Ya. Di zaman itu persembahan harusnya dibakar dulu. Dipersembahkan nanti sisanya dagingnya, setelah lemaknya dibakar, dagingnya dibuat kita Bapak Ibu Saudara, buat para imam. Tapi Hofni Pinehas nggak peduli. Nggak cuma itu saja, mereka juga dosa moral. Asusila di dalam rumah Tuhan di Silo. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, ini sebuah ironi. Tubuh mereka di rumah Tuhan, tapi hati mereka tidak ada pada Tuhan. Cuma tubuhnya saja, aktivitasnya jalan, tapi dosa juga jalan. Mereka tidak meninggalkan bait Allah, perhatikan sekali lagi. Seperti dirham yang hilang, dia tidak meninggalkan rumahnya. Tetapi mereka hilang di dalam bait Allah. Mereka sudah kehilangan rasa hormat kepada Allah, dan inilah gambaran yang sesungguhnya dirham yang hilang seperti ini. Bukan karena ia keluar dari rumah, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi hidup di dalam rumah Tuhan itu. Seseorang bisa tetap ada di gereja, tapi dia bisa keluar udah di hadirat Tuhan. Dan inilah bahaya terbesar dari perjalanan iman kita. Sometimes kita pun bisa terplecok di tengah. Ya. Kita bisa terbiasa dengan ibadah, kita biasa dengan lagu penyembahan. Setiap kali di mobil kita dengar lagu mujizat itu nyata, ya. Olahraga mujizat itu nyata tapi versi remix Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita bisa lakukan itu. Terbiasa dengar khotbah, apalagi hari ini YouTube semua pembicara, Anda tinggal pilih, ya. Terbiasa melayani namun perlahan-lahan hati jadi kebal terhadap suara kebenaran. Ini yang terjadi. Dan kalau hati menolak kebenaran, biasanya Bapak Ibu Saudara tidak terjadi dalam satu malam. Itu adalah proses yang bertahap. Benar, keberhasilan adalah proses. Demikian juga dengan kegagalan. Kegagalan juga adalah bagian dari proses. Pelan-pelan tiba-tiba gagal. Beberapa tanda mungkin seseorang ngalamin seperti ini di fase ini. Mereka gak lagi punya kerinduan untuk bertumbuh atau digembalakan. Yang penting datang ke gereja aja. Gak perlu komunitas. Ya. Firman Tuhan selalu terasa untuk orang lain. Firman Tuhan nih untuk tetanggaku nih kemarin. Ya kan? Bukan untuk dirinya sendiri. Beberapa dari mereka mungkin mudah tersinggung ketika ditegur. Sulit untuk menerima koreksi. Mungkin masih aktif dalam kegiatan rohani, tetapi ada area hidup yang ditutupi. Ada kehidupan ganda yang ditutupi. Dan kehidupan rohani di depan terlihat baik, tetapi kehidupan pribadi jauh berbeda. Ini saya nggak ngomong struggle ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya ngomong tentang kehidupan dosa yang dibalut oleh aktivitas rohani. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita semua bisa jatuh menjadi agamawi. Semua ini bukan ngomong tentang perilaku aja, tapi ngomong hati sebenarnya. Kalau seseorang itu hatinya lembut, Tuhan masih bisa bekerja loh. Tuhan masih bisa berbicara, Tuhan itu masih bisa mengkoreksi, Tuhan bisa tegur, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubah kita. Tapi kalau hatinya sudah ditutup, siapa yang bisa buka? Saya pernah cerita ya, kita sering lihat gambarnya Tuhan Yesus ketuk pintu kan.
Ya kan di gereja, wah gede gitu Tuhan Yesus ketemu itu. Tapi kan Tuhannya di luar. Yang bisa buat Tuhan Yesus masuk cuma kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hati sudah tertutup sama kebenaran, kita boleh tetap datang di sini. Kita boleh tetap memuji Tuhan dan berkata haleluya. Tetapi hidup kita hanya ada dan Tuhan yang tahu Bapak Ibu Saudara. Kita semua bisa menyembunyikan diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau hati sudah mulai mengeras, firman cuma jadi informasi. Khotbahnya bagus ya, pujiannya enak ya. Kita cuma bisa melihat itu dari segi entertain akhirnya Bapak Ibu Saudara. Ya, khotbahnya lucu kayak gitu. Khotbahnya jeruk-jeruk tapi jeruk-jeruk informasi doang Bapak Ibu Saudara. Enggak ada kehidupan yang berubah. Karena apa? Hatinya tertutup. Dan pengetahuan yang kita terima dari gereja tidak pernah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan karena darah Yesus. Dan tentunya karena respon iman Bapak Ibu Saudara. Ya, so kalau hati sudah tertutup Bapak Ibu Saudara, ini parah loh. Honi Pinehas ini udah ditegur sama Imam Eli. Enggak itu aja, Samuel menceritakan tentang teguran Imam Eli dan dua orang ini. Terang-terangan. Tapi enggak ada lagi yang berubah. Kenapa? Karena hatinya yang ditutup untuk sebuah kebenaran. Oke, lalu orang kedua. Siapa lagi yang bisa hilang di tengah perjalanan iman? Yang kedua adalah orang yang mungkin hatinya terluka. Saya ambil contoh namanya Samuel. Nabi Samuel ini adalah nabi besar. Dia dipakai Tuhan untuk mengurapi Saul jadi raja pertama di Israel. Jadi dia di dalam pelayanan luar biasa. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga Bapak rohani yang mengasihi, membimbing dan mendoakan Saul. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca kisah Samuel, Anda akan mendapati satu kata yang luar biasa yang saya sangat terinspirasi. Tidak ada satu firman pun yang dibiarkannya gugur. Wow. Ini pendekar rohani buat saya. Suhu. Kayak itu. Kenapa? Karena tidak satu pun firmannya dibiarkan gugur loh katanya. Ini orang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Saul yang diurapi, tiba-tiba gak jadi taat. Alkitab mencatat sesuatu yang sangat manusiawi sebagai seorang manusia. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Saya garis bawahi. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Anda pernah sakit hati Bapak Ibu Saudara? Anda pernah sakit hati? Apakah Anda berseru-seru semalam-malaman? Berarti ini parah banget sakit hatinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Semalaman loh Bapak Ibu Saudara. Pernah diputus pacar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin jam 2, jam 3 pagi minimal tidur kecapean nangis. Ini semalam-malaman dia terus bergumul. Karena sesuatu menyerang secara manusia. Bapak Ibu Saudara gini, Samuel terluka ini mengajarkan kepada kita bahwa luka hati ternyata tidak memandang jabatan rohani. Enggak ada efeknya. Beberapa orang bisa terluka karena orang yang sedang dilayaninya. Beberapa orang bisa terluka karena sesama pelayan Tuhan. Betul? Yang pelayan Tuhan bisa terluka juga kan? Beberapa bisa terluka sama member CG-nya, beberapa bisa terluka sama leader CG-nya. Bahkan ada orang tua terluka karena anaknya. Ada anaknya juga terluka dengan orang tuanya. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara. Luka adalah bagian dalam perjalanan iman kita. Menghadapi luka itu adalah bagian kita. Menghadapi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bukankah orang yang berdosa punya satu kebiasaan, apa itu? Menjengkelkan. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita sebagai orang berdosa dikumpulin rame-rame, kita punya kans yang sama untuk saling melukai. Maybe not now, mungkin bukan hari ini. Mungkin Anda ngelihat saya, Anda belum dekat dengan saya. Kalau Anda dekat dengan saya, mungkin Anda juga terluka dengan saya. Jadi siapapun bisa terluka, karena luka adalah bagian dari perjalanan iman kita. Saya gak mau terluka, ya, Yesus pun terluka banyak Bapak Ibu Saudara. Dia ditinggalkan murid-muridnya. Apa yang dibangun berantakan. 3,5 tahun pelayanan setengah mati. Endingnya semua bubar. Dikhianati hasil Bapak Ibu Saudara. Gak gampang loh. Ya kan? Udah gitu masih kesalib lagi. Aduh, udah lakukan kehendak Allah. Masih kena salib kalau kita jadi Tuhan ya. Kan kita manusia, kita berpikir dari sisi manusia. Kita bisa melihat bahwa Yesus itu tragis banget. Dan yang paling punya kesempatan untuk berkata bahwa hidup ini sangat-sangat buruk itu harusnya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat timeline Tuhan Yesus, gak enak banget. Tapi dia menghadapi itu.
Karena luka adalah bagian perjalanan kita Bapak Ibu Saudara di dalam dunia yang berdosa ini. Ya. Luka sebenarnya tidak membuat seorang itu jadi langsung hilang dari menjadi dirham yang hilang di dalam rumah Tuhan. Enggak. Tapi luka kalau dipendam sendiri, nah itu jadi masalah. Terluka itu biasa. Menghidupi luka itulah yang membuat seseorang menarik dirinya. Ada 2 respon ketika seseorang mengalami luka. Samuel dikatakan tadi berseru-seru semalaman. Semalam-malam berseru Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang menangis semalam-malaman di hadapan Tuhan. Tapi juga ada orang yang memendam luka mereka. Mereka tidak mau terbuka lagi, bangun asumsi, mulai kehilangan rasa percaya, hidup dengan rasa curiga, ya, mulai jaga jarak, perlahan menarik diri. Berapa banyak orang udah gak mau ke gereja, pilihnya ke komunitas aja deh. Itu contoh. Kayak gitu. Itu contoh. Ya kita buat, baru orang datangi saya, ada yang telepon, ada yang datangi saya, minta Pak, Kotoni, saya dipanggil Kotoni. Kalau kita bikin kegiatan Kristen yuk interdenominasi, tidak terbatas sama gereja, itu udah banyak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Cewa, luka, gitu loh. Dan saya paham, gereja itu kadang juga bisa dalam lukain. Kenapa? Unik ya Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di lokasi beda-beda ya. Di dekat rumah kita kan juga ada gereja. Kenapa pilih yang jauh? Sepercaya itulah jemaat terhadap gerejanya. Makanya kadang-kadang ketika mungkin hamba Tuhannya, leadersnya melukai, itu membuat mereka terpukul dengan hebat Bapak Ibu Saudara. Ya kan? So gini Bapak Ibu Saudara, kalau di antara Anda yang hadir di tempat ini, mungkin ada pernah dilukai oleh mungkin di antara kami, pastoral, staff, leaders, pelayan Tuhan. Saya mewakili untuk meminta maaf. Ya, bukan karena semua yang terjadi itu selalu benar atau kami yang selalu salah, tetapi karena kami sadar kami pun juga manusia. Kami pun sedang bertumbuh. Kami pun sedang belajar untuk menggembalakan. Kami pun sedang belajar untuk melayani umatnya. Dan saya percaya gini Bapak Ibu Saudara, baik Pastor Faiko dan Ibu Risa, saya maupun istri, ya, teman-teman full timer, leaders ICG, pemimpin di dalam departemental, para pelayan Tuhan, kami semua melayani di tempat ini bukan karena job desk dan gaji Bapak Ibu Saudara. Kami melayani jemaat Tuhan karena kami memutuskan untuk mengasihi siapa yang Allah kasih, yaitu jemaat Tuhan. Kami pun bertumbuh bersama di tempat ini. Ya, so saya mau kita berikan tepuk tangan buat setiap volunteer dan setiap ICG leaders yang ada yuk. Karena mereka juga memberi diri Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya, mereka semua juga memberi diri dan belajar. Mereka pun juga bisa terluka. Banyak orang gini, suatu hari seseorang datang dan bilang, waktu itu saya menghandle staff untuk marriage ya, kayak gitu. Lalu ada seseorang datang dan dia bilang, oh saya mau pendeta yang khotbah nanti berkata bla bla bla, saya minta yang speknya gini-gini. Terus saya sampaikan lah sama gembala lokal yang ada, saya bilang, ternyata melihat loh ini kok jadi pilih-pilih orang ya, pilih-pilih pembicara, pilih-pilih orang. Bapak Ibu Saudara kalau boleh jujur nih ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pemimpin juga mau pilih-pilih anak buah loh Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Anda di perusahaan kan juga pilih-pilih anak buahnya siapa? Betul kan? Tapi kita semua membuat batasan itu hilang. Karena apa? Karena semua yang di tempat ini dicintai oleh Kristus. Itu aja. Ya, mari kita bertumbuh bersama di dalam gereja ini yang tidak sempurna. Ya, tapi kita semua mau bertumbuh bersama. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang harus dibereskan, datangi orang yang perlu Anda bereskan secara hati Anda. Anda bisa datang ke pemimpin Anda bisa datang ke ketua departemen Anda bisa datang ke pastor atau orang atau sesama rekan CG Anda. Ya, karena itu baik kok. Oke. Agar kenapa? Agar luka ini tidak memperberat Anda dan saya. Agar luka-luka yang tidak diselesaikan ini menghambat perjalanan iman kita di tengah-tengah itu loh Bapak Ibu Saudara. Karena yang paling penting bukanlah mengurusi lukanya. Yang paling penting adalah kemuliaan mau kita tuju. Yaitu garis finish kita. Tempat mahkota kemuliaan sudah disediakan bagi kita semua. Amin. Ya, bukan saya bilang luka enggak penting, luka perlu kita treatment tetap agar kita tetap sembuh, tetap pulih dan tidak memperberat langkah kita. Tapi fokus kita harus satu.
yaitu pada mahkota yang sudah disediakan di akhir garis finish kita ya. Yang ketiga, siapa yang bisa kehilangan arah juga di dalam perjalanan iman. Yang ketiga, ternyata orang yang lelah Bapak Ibu Saudara. Orang yang kelelahan juga bisa. Saya kasih contoh di sini adalah Elia. Next slide. Elia ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia baru mengalami kemenangan iman yang luar biasa, mengalahkan 450 nabi Baal, mengalami mujizat api turun dari langit, tetapi lagi-lagi manusia biasa Elia ini Bapak Ibu Saudara. Perjanjian baru berkata Elia pun adalah manusia biasa. Dia juga bisa kelelahan, tertekan dan gentar. Sampai di pertempuran spiritual di Gunung Karmel lawan 450 nabi Baal, kondisi fisik sama mental Elia udah terkuras habis. So ketika penguasanya mengancam dia akan membunuh, Isabel membunuh, aku akan membuat Elia mati hari ini besok. Dia mengalami keputusasaan yang dalam. Dan meminta agar Tuhan mencabut nyawanya saja. Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca. Tetapi ia sendiri, dia menarik dirinya. Tetapi ia sendiri, dia meninggalkan bujangnya. Masuk ke padang gurun sehari perjalanan, jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian meminta supaya mati yang katanya cukup itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Habis melakukan mujizat, melakukan pelayanan besar, tiba-tiba pengen bundir. Nah itu yang terjadi. Kenapa saya bilang kelelahan? Kalau Anda baca di ayat berikutnya, Anda bisa lihat ternyata solusi Elia itu bukan mujizat lagi. Allah cuma kasih apa? Roti dan air. Elia disuruh tidur dulu. Agar kamu di kekuatan. Sometimes bukan motivasi, sometimes karena kita kelelahan aja Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang-orang yang lelah itu mudah goyah. Hanya karena kelelahan dalam pelayanan, Elia kehilangan keberanian sama semangat hidup. Jadi jangan disepelekan. Dalam hidup bergereja juga kadang-kadang kita tidak asing ada orang yang menarik diri. Kayak gitu ya. Saya juga pernah kok menarik diri. Saya gak bilang bahwa saya ini gak pernah. Saya pernah menarik diri dari sebuah pelayanan. Kayak gitu. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, luar biasa berantakan hidup saya. Nah, so ketika kita kelelahan, kita bisa ngelihat pelayanan, pekerjaan, bahkan kita ngelihat keluarga kita itu kayak tuntutan loh. Kita kayak ngelihat hari Senin itu hari monster Bapak Ibu Saudara. Ya, monster day, Monday, kayak gitu. Melihat keluarga, ngelihat curhatan istri kayak tekanan batin. Ya, ngelihat suami yang sedang beristirahat sebagai bentuk sebuah rasa tidak dicintai Bapak Ibu Saudara. Pernah alami itu Bapak Ibu Saudara? Tidak asing mungkin ya. Tapi saya mau beritahu, orang kalau kelelahan mungkin kacamatanya jadi lain Bapak Ibu Saudara. Fokus gak lagi sama Tuhan tapi pada diri sendiri. Padahal Yesus berkata bahwa kuku ini ringan loh katanya ya. Tapi semua jadi berat karena pada akhirnya orang yang lelah merasa dia mengerjakannya dengan kekuatan sendiri. Itu yang jadi masalah kita. Orang kalau terjebak dari area ini perhatikan, dia jadi mental korban dan tebak siapa pelaku kejahatannya? Tuhan kita. Tuhan aku sudah pelayanan, kenapa aku jadi kayak gini? Tuhan kenapa pelayanan, kok aku masih dikejar sama Isabel? Kok jadinya lu, kok jadi gua kan gua tadi tolong lu pakai mujizat ya kan? Cabutlah nyawaku lu, gimana kok mau jadi bundir ya itu? Ya kan? Jadi kan lain Bapak Ibu Saudara. Bisa Anda lihat bahwa kadang-kadang kita gak ngatur prioritas. Dalam pelayanan dan pekerjaan mana ada gak sibuk Bapak Ibu Saudara. Tidur kelamaan aja capek. Ya kan? Pernah tidur siang 8 jam Bapak Ibu Saudara? 12 jam itu bukan tidur, itu mati suri Bapak Ibu Saudara. Ya, capek banget kan? Bangun tubuh tambah capek kan? Sakit semua kan? Diam aja capek. Nunggu aja capek. Kerja juga, pelayanan juga. Jadi kalau Anda kerja dan pelayanan, capek itu katakan biasa. Itu biasa Bapak Ibu Saudara. Kerja satu, pelayanan satu. Minta Tuhan berkati 10 perusahaan, 10 pabrik lah. Baru satu toko udah gak bisa Bapak Ibu Saudara. Gak sesuai kapasitas kan doanya. So karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita atur setiap prioritas kita. Ya. Sometimes kita jangan buru-buru merasa lelah. Tapi kita perlu atur dulu, apa sih yang perlu kita atur? Coba deh ditaruh di tulisan.
Apa yang kita kerjakan setiap hari, apakah kita sudah efektif? Karena sibuk bukan berarti produktif juga kan Bapak Ibu Saudara. Kadang sibuk karena kalang kabut, itu juga bisa. Ya. Dan solusinya sederhana, aturlah waktu doa, aturlah waktu kerja, aturlah pelayanan, istirahat, refreshing jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Jangan lupa olahraga. Dan jangan menunda Bapak Ibu Saudara, karena segala yang ditunda semuanya jadi urgent kan pada akhirnya. Tugas yang biasa jadi urgent karena ditunda. Dan terus kita bilang, aduh aku hektik banget minggu ini. Sometimes karena pengaturan aja Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa gak doa? Waduh, udah gak sempat. Loh kok drakor sempat Bapak Ibu Saudara? Kayak itu, ya kan? Gak sempat baca Alkitab, udah kecapean. Coba diatur energinya. Jangan-jangan kita gak ngatur, makanya kita mundur secara iman. Gak ke gereja, gak doa, gak baca firman. Karena apa? Kecapean. Simpel kan? Ternyata bundir gak cuma karena putus pacar. Kecapean juga ada yang mau bundir di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya itu, tapi itu kelelahan mental. So saya juga mengapresiasi para volunteers, CG Leaders di tempat ini. Sekali lagi saya apresiasi Anda. Tidak semua yang sedang pelayan di tempat ini baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang mereka struggle dan mereka simpan. Karena kalau nunggu semua baik, gak ada yang pelayanan Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang memberi diri. Karena hidup punya banyak masalahnya Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau nunggu semua masalah beres, enggak akan ada juga pendeta di tempat ini. Enggak akan ada. Karena mari kita belajar mengelola setiap potensi dan waktu yang Tuhan berikan. Ya. Lalu yang keempat, siapa yang bisa hilang di tengah jalan? Yang keempat adalah orang yang terpukul oleh keadaan. Kita ngelihat dari 12 murid Yesus ini, 11 sorry. Satunya udah bundir. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Murid-murid yang lain berkata, kami pergi juga. Lalu mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Setelah Yesus disalibkan, murid-murid itu mengalami guncangan yang hebat, terpukul Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu itu kok ingat ya, mereka ini para nelayan tinggalkan jala dan perahu mereka untuk apa? Untuk mengiring Yesus. Yesusnya mati. Dan terbukti di pengadilan sampai dihukum mati. Kan udah digantung sama penjahat. Iya kan? Mereka enggak bisa terima, mereka bukan enggak mengasihi Yesus. Mereka bingung, kecewa, bahkan enggak tahu what to do. Apa yang harus dilakukan berikutnya enggak ngerti. Mereka kehilangan arah. Makanya keluar ayat ini. Udahlah daripada bingung gini, jadi lain lagi deh. Teman-temannya, gue ikut dong, gue ikut. Juga bingung juga mau ngapain juga. Pemimpin yang diikuti sampai meninggalkan segala sesuatunya sudah mati. Mati dan tergantung di antara penjahat. Gawat banget. Jangan bilang, kan Tuhan Yesus sudah bilang 3 hari lagi bangkit. Bapak Ibu Saudara, coba kita di posisi para murid Yesus. Ya, kita juga akan melakukan hal yang sama. Beberapa orang yang hadir di gereja mungkin adalah orang-orang yang mungkin tawar hatinya. Karena sedang mengalami krisis, kegagalan dalam kehidupannya. Mereka hadir namun gak melihat pengharapan. Pernahkah Anda bertanya di manakah Tuhan? Pernahkah Anda di posisi begitu beratnya hidup Anda sampai Anda bertanya di manakah Tuhan? Saya pernah ada di posisi itu dan bertanya di manakah Tuhan? Saya lagi belajar buku tentang di manakah Tuhan itu. Ditulis oleh seorang yang lolos dari perang dunia. Semua keluarga dia mati dan dia bertanya di tengah puing-puing bom itu dia bertanya di manakah Tuhan. Semua orang percaya kalau ngalami ini pun mungkin kita juga bisa bertanya. Ingat Yohanes Pembaptis kirim pesan sama murid-murid Yesus, bener gak itu Mesiasnya? Loh kan dia sendiri yang bilang, Yohanes Pembaptis pun bisa goyah Bapak Ibu Saudara. Padahal Yohanes Pembaptis dilahirkan dengan nubuatan yang luar biasa, dia akan membuka jalan bagi Mesias. Tapi pada waktu di penjara, Yohanes Pembaptis bilang, murid, bener gak itu Mesias? Tanyain dong sama dia. Siapapun di antara kita bisa terpukul Bapak Saudara. Dan siapapun bisa bertanya di manakah Tuhan. Disitulah seseorang mundur dan tidak disadari, pelan namun pasti dia bisa menjadi dirham yang hilang. Bukan karena ia keluar gereja, tapi karena kehilangan pengharapan di tengah perjalanannya. Dan siapapun di antara kita bisa alami ini.
So saya mau beritahu gini Bapak Ibu Saudara, Allah belum selesai. Kalau di antara kita ada yang datang dari kegagalan, ya, dalam hubungan, ada yang mungkin habis di PHK, atau ada anak-anak yang sedang memberontak, atau Anda sedang mengalami pimpinan yang sedang gak adil, Anda dikhianati, saya mau beritahu, Allah itu belum selesai menulis cerita hidup Anda dan saya, katakan amin. Allah belum selesai ya Bapak Ibu Saudara. Dan selama hidup kita ada di tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada pengalaman yang sia-sia. Selama hidup di tangan Tuhan, maka tidak ada satupun pengalaman kita yang sia-sia. Lihatlah Yusuf Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda lihat Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya dan apa yang terjadi? Itu malah menjadi jalan untuk menuju istana. Lihatlah Petrus, kegagalannya bukan akhir dari hidupnya waktu dia menyangkal Yesus. Tapi itu menjadi jalan agar setelah dipulihkan dia malah menjadi pemimpin gereja mula-mula. Dan kita kalau mau lihat Bapak Ibu Saudara, lihatlah pada salib Kristus. Salib Kristus berkata tentang apa? Semua pada awalnya tampak sebagai kegagalan. Yesusnya mati, terhitung sebagai penjahat. Ditinggalkan semua pengikutnya, semua pekerjaan berantakan selama 3 tahun pelayanan, enggak ada hasilnya seakan-akan itu. Tapi itu justru menjadi kemenangan besar di dalam sejarah penebusan umat manusia, katakan amin. Allah belum selesai, karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menilai hidup Anda dan saya dari apa yang sedang terjadi hari ini saja. Jangan buru-buru menilai. Karena Tuhan seringkali bekerja di dalam banyak peristiwa yang sometimes kita gak ngertaui apa itu. Oke? Saya mau tahu gini Bapak Ibu Saudara, dari 4 potensi orang-orang hilang arah ini Bapak Ibu Saudara di tengah perjalanan iman ya. Menjadi orang yang hilang, ada satu yang gak ngalamin pemulihan. Siapa itu Bapak Ibu Saudara? Hofni dan Pinehas. Kenapa? Karena hatinya tertutup untuk kebenaran. Tapi yang lainnya Tuhan bisa pulihkan. Samuel kembali menjadi hamba Allah. Ya kan? Samuel menjadi hamba Allah. Elia dikuatkan lagi bisa mengangkat Elisa. Bahkan mengalami mujizat, dia gak melewati kematian. Dan para murid menjadi rasul, pendiri gereja. Menjadi para misionaris di seluruh dunia. Hanya satu cerita ini saja yang tidak dipulihkan. Kenapa? Karena hatinya sudah menutup diri untuk kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Anda dan saya di tempat ini, Allah belum selesai dan Dia sanggup memulihkan Anda dan saya. Asal satu, jangan menutup hati kita terhadap yang namanya kebenaran. Mari kita membuka diri kita untuk kebenaran, agar kebenaran itu menguasai kita. Saya mau tutup dengan satu kisah ini, untuk gambarnya. Anda pernah dengar kisah ini tentang Brahmasun Kardabo dan Jonathan Busby. Tanggal 27 September 2019, kejuaraan atletik 5.000 meter putra di Qatar, Timur Tengah. Ada 2 peserta ini. Jonathan Busby itu yang baju kuning dari Aruba. Dia terjatuh karena kepanasan dan dehidrasi yang ekstrim. Lalu ada seorang pelari namanya Brahmasun Kardabo dari Guinea Bissau. Dia ngelihat si Busby ini jatuh lalu dia memapah. Sampai Busby dan Brahma ini masuk garis finish bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda lihat di gambar ini? Kita ngelihat 2 orang lagi berlari, iya. Tapi kok saya melihat bahwa itu seperti Roh Kudus. Saya melihat itulah Roh Kudus di gambar ini. Yang menuntun kita yang mungkin lagi kelelahan di perjalanan iman. Lintasan iman kita mungkin masih panjang. Tapi kita bisa jatuh dan gagal. Kita bisa kecewa, kita bisa terpukul, kita bisa hancur Bapak Saudara. Tapi selalu ada peranan Roh Kudus yang menolong Anda dan saya. Dia adalah Parakletos. Orang yang menyertai. Dia menolong Anda dan saya. Untuk bisa masuk ke garis finish itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya juga mau beritahu. Jangan pernah mengandalkan hanya kekuatan kita. Saya sering berkata firman Tuhan bahwa ketaatan manusia itu kayak kain yang usang loh Bapak Ibu Saudara. Bermodal taat saja saya rasa perjalanan iman kita masih bisa gagal. Tapi kalau kita menyertakan Roh Kudus, disitulah kita punya kemampuan yang baru. Anda boleh alami apapun yang terjadi. Ada kesulitan, tantangan, kegagalan, apapun juga Bapak Ibu Saudara. Tapi garis finish itu masih bisa kita capai. Asal kita mengandalkan Roh Kudus. Ya. Dan sebagai perenungan di care group kita. Tampilkan Hello Church. Katakan Hello Church.
ya. Mari kita sharing ini ya. Pernahkah Anda mengalami masa di mana kita ini hadir di gereja tapi sebenarnya bergumul di dalam hati. Bergumul seorang diri. Enggak ada satupun yang tahu Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan untuk menolongmu melewati masa-masa tersebut. Anda bisa sharing itu. Yang kedua, adakah seseorang yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk kamu doakan atau temui minggu ini? Karena no one left behind. Enggak ada satupun Tuhan itu pengen tinggal. Gambaran dari Basbi dan Brahma Sunkar juga adalah gambaran gerejanya. Bahwa seharusnya gereja juga menjadi orang-orang menolong. Kita pun adalah orang-orang menolong saudara seiman kita. Ya kan? Menolong mereka ketemu Tuhan. Menolong mereka bangkit. Seharusnya itulah gereja Tuhan. Katakan amin. Itu adalah tugas Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Itu bukan tugas para pendeta. Itu tugas Anda dan saya sebagai orang percaya. Dan saya minta di care group nanti di minggu depan ini. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara. Tutuplah dengan saling mendoakan. Sometimes ada orang yang bercerita ketika ditanya apa yang kamu sedang alami. Dan kalau dia udah cerita, berikan telinga Anda, berikan hati Anda. Dan kita mau berdoa bersama buat mereka. Ya. Mari saya undang kita berdiri. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Saudara, ketika kita membaca perumpamaan tentang dirham yang hilang, seringkali kita melihat objeknya pada kehilangan dirhamnya, Bapak Ibu Saudara. Padahal tokoh utama di dalam perumpamaan yang hilang ini, kalau kita baca dengan teliti, bukanlah kehilangan dirhamnya, tetapi pada perempuan yang mencari dirham tersebut. Dan di dalam kacamata Injil, perempuan itu adalah hati Allah. Dia adalah Kristus, no one left behind. Dia tidak ingin seorang pun hilang, Bapak Ibu Saudara. Dirham itu gak bisa bergerak. Dirham itu tidak bisa berteriak. Dirham itu bahkan tidak tahu kalau dia sedang dicari. Tetapi ada orang yang terus mencarinya. Bukankah itu hati Allah, Bapak Ibu Saudara? Dan perempuan itu menyalakan pelita, yang menyapu rumah, yang mencari dengan teliti. Dan Alkitab berkata, saya mau kasih tahu ini. Alkitab berkata bahwa sampai ia menemukannya. Sampai ia menemukannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin dunia sudah berhenti mencari. Mungkin orang-orang di sekitarmu menyerah terhadap hidupmu. Bahkan mungkin Anda menyerah dengan hidup Anda, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau beritahu ini kabar baiknya. Anda tidak seorang diri. Sebab ada satu pribadi yang tidak pernah menyerah untuk mencari Anda dan saya. Allah tidak berhenti mencari sampai yang menemukannya.
firman ini penting Bapak Ibu Saudara, agar Anda tahu pengharapan apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Sampai ia menemukannya, sampai ada dan saya ditemukan, sampai ada dan saya bisa berjalan kembali, sampai ada dan saya bisa menyelesaikan pertandingan itu. Anda tidak pernah seorang diri. Dia tetap mencari, dia memanggil, dia tetap menunggu, dia tetap mengasihi. Dia ingin agar Anda dan saya menyelesaikan pertandingan iman Anda dan saya sampai garis finish, tempat mahkota kemuliaan sudah disediakan bagi orang-orang yang percaya. Kalau hari ini ada orang yang sedang mengalami struggle, ada tantangan-tantangan yang sedang tidak terlihat di gereja ini, Anda bisa taruh tangan Anda di dada. Saya mau berdoa. Tuhan, hari ini kami meletakkan tangan kami di dada. Bukan berkata bahwa masalah kami lebih besar, tapi berkata bahwa Tuhan, kami menyerah kalau mengalahkan kekuatan kami. Ini bentuk pengakuan kami Tuhan, bahwa kami akan gagal dengan kemampuan kami akan gagal dengan prestasi kami akan gagal dengan pengalaman kami. Tapi kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang tidak menyerah. Dan karena itu kami berkata, Tuhan, kami juga tidak akan menyerah, sebab kami tidak pernah menjalani pergumulan kami dengan kekuatan kami seorang diri. Hari ini berikan kekuatan. Kalau ada hari ini ada pengharapan yang terkikis oleh keadaan, oleh situasi, Tuhan, berikan kepada kami iman, berikan kepada kami pengharapan yang baru. Agar sepulang kami dari tempat ini, keluar dari tempat ini, kami tidak menjadi sama lagi ya Tuhan. Hari ini berdoa ya Tuhan, agar tidak ada satupun di antara kursi yang ada di tempat ini, ada orang-orang duduk sebagai dirham yang hilang. Dan yang kedua, saya mau berdoa bagi gereja ini. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan sudah menemukan kita, maka jangan hanya berhenti menjadi orang yang ditemukan. Jadilah gereja yang ikut mencari. Jadilah pemimpin yang ikut mencari. Jadilah care group yang ikut mencari. Dan jadilah sahabat yang ikut mencari. Karena hati perempuan dalam perumahan ini adalah hati Bapa. Dan hati Bapa harus menjadi hati gereja Tuhan. Tuhan berkati IFJF Kota Bali. Dan setiap kami, setiap leader, setiap jemaatmu di tempat ini. Biar tidak ada satupun di antara kami berpangku tangan ketika Injil itu tidak ada satupun yang mencari atau mengabarkannya. Berikan kepada kami kepedulian terhadap satu sama lain. Kami tahu kami harus berbuat baik, hidup menjadi berkat. Ya Tuhan, tapi kadang harus dengan sengaja kami mewartakan siapa itu Kristus. Hari ini ajar setiap kami gereja tidak berpangku tangan. Sebab gereja yang sudah tidak mengerjakan amanat agung sudah kehilangan tujuan untuk ada di sebuah kota ini. Hari ini ajar setiap kami jemaatmu di tempat ini Tuhan, menjadi jemaat yang ikut serta untuk mewartakan bahwa Kristus mati bagi semua umat manusia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Materaikan di dalam hati setiap kami, biar kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulang dengan kekuatan yang baru, pengharapan di dalam Dia, kasih setia dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Pulanglah dengan kemenangan dan pengharapan, sebab engkau tidak pernah hidup dan menjalaninya seorang diri. Ada Allah yang beserta dengan setiap kita. Ada Roh Kudus sebagai Parakletos, Dia adalah pribadi yang menyertai dan menolong kita. Agar ada dan saya sampai di garis finish itu, menyongsong mahkota kemuliaan yang Allah sediakan bagi setiap kita. Terima doa berkat ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.